Halo anak-anak semua, hari ini kita bertemu kembali dengan Mem Rosa dalam PJJ Kimia. Pada video kali ini, kita masih melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang konfigurasi elektron. Untuk kompetensi dasar masih sama, yaitu untuk KD 3.2 menjelaskan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel periodik. Sedangkan untuk KD keterampilan menentukan letak suatu unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang cara menuliskan konfigurasi elektron, baik menggunakan teori atom Bohr maupun menggunakan teori atom mekanika kuantum. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu yang pertama, diagram orbital. Untuk menuliskan atau menggambarkan diagram orbital, maka kita harus mengikuti aturan Hahn atau kaidah Hahn, di mana pada pengisian orbital-orbital yang setingkat, elektron tidak akan berpasangan sebelum semua orbital terisi elektron. Berikut ini adalah contoh pengisian orbital yang benar dan pengisian yang salah. Misalkan kita mengisi orbital P. Subkulit P itu terdiri dari 3 orbital. Apabila elektronnya ada 2, maka cara pengisian yang benar adalah seperti ini. Jadi di kotak pertama kita isi 1, di kotak kedua kita isi 1. Bukan seperti yang di bawah. Ya, yang terisi hanya di kotak pertama. Kemudian apabila elektronnya ada 3, maka contoh pengisian yang benar adalah seperti ini. Ya, semuanya menghadap ke atas atau searah dengan jarum jam. Kemudian kalau elektronnya ada 4, maka contoh pengisian yang benar adalah seperti ini. Jadi menurut aturan Hahn, yaitu elektron tidak akan berpasangan sebelum semua orbital terisi penuh. Jadi langkahnya kita harus mengisi dulu semua. Jadi 1, 2, 3. Karena 4, maka di sini kita tambah 1 lagi. Bukan seperti ini. Kalau seperti ini berarti kita penuhi dulu orbital yang paling depan, gitu ya. Maka itu tidak sesuai dengan aturan Hahn. Maka yang benar adalah seperti contoh ya. Nah, sebagai contoh kita perhatikan, misalkan kita menggambarkan diagram orbital dari O. Maka langkah-langkah yang kita lakukan adalah kita harus menuliskan terlebih dahulu konfigurasi elektronnya. Karena nomor atomnya adalah 8, maka konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p4. Maka diagram orbitalnya dapat kita gambarkan sebagai berikut. Jadi 1s2, elektron yang satu searah dengan jarum jam, elektron yang kedua berlawanan dengan arah jarum jam. Begitu juga untuk 2s2. Kemudian 2p4. Nah, karena elektronnya ada 4, maka kita buat searah dulu, arah jarum jam dulu. Berarti 1, 2, 3. Kemudian kita buat berlawanan dengan jarum jam 4. Gitu ya, paham ya nak? Berikutnya adalah bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu ada 4. Yang pertama ada bilangan kuantum utama atau sering disebut dengan N atau dilambangkan dengan N kecil. N ini menyatakan nomor kulit. Sedangkan bilangan kuantum yang kedua adalah bilangan kuantum azimut atau sering dilambangkan dengan L kecil. Ini adalah fungsinya untuk menyatakan subkulit. Nah, subkulit itu ada 4, ada subkulit S, subkulit P, subkulit D, dan subkulit F. Nah, untuk subkulit S, harga L-nya adalah 0. Sedangkan subkulit P, harga L sama dengan 1, subkulit D, harga L sama dengan 2, subkulit F, harga L sama dengan 3. Nah, ini harganya pasti, gitu, dan tidak pernah berubah. Pokoknya setiap subkulit S pasti L-nya adalah 0. Demikian seterusnya sampai ke F, berarti L-nya sama dengan 3. Nah, berikutnya bilangan kuantum magnetik atau sering dilambangkan dengan M kecil, yaitu digunakan untuk menentukan orientasi orbital.
dimana M bisa kita cari dengan rumus minus L sampai dengan positif L. Nah, contohnya subkulit S, berarti harga L-nya sama dengan 0, maka M-nya jelas hanya 1, yaitu 0. Ya, karena minus 0, positif 0 tidak ada, adanya 0, 1 kotak ya. Kemudian untuk P itu harga L-nya adalah 1, maka M-nya bisa 3, yaitu minus L sampai positif L, berarti minus 1, 0, positif 1. Begitu juga untuk subkulit D, L-nya 2, berarti mulai dari minus 2, minus 1, 0, positif 1, positif 2. Kemudian kalau subkulit F, harga L-nya adalah harga L-nya adalah 3, maka minus L berarti mulai dari minus 3, minus 2, minus 1, 0, positif 1, positif 2, positif 3. Kemudian bilangan kuantum yang keempat adalah bilangan kuantum spin, yaitu berfungsi untuk menyatakan arah putaran elektron. Nah, arah elektron di dalam orbital itu ada dua arah. Ada searah dengan jarum jam, tanda panahnya mengarah ke atas, dan yang kedua ada berlawanan arah dengan jarum jam, tanda panahnya mengarah ke bawah. Nah, maka misalkan 2P3, maka angka 2 ini adalah menyatakan bilangan kuantum M. Kemudian subkulit P itu berarti untuk menentukan harga bilangan kuantum L. Kemudian 3 di sini atau jumlah elektron di dalam subkulit P ini itu menyatakan harga M, di mana M bisa kita cari dari minus L sampai dengan positif L, tergantung nanti elektronnya terakhir kita masukkan di kotak mana, maka itulah yang menentukan harga M dan harga S-nya. Apabila arah elektronnya menuju apabila arah elektronnya adalah searah dengan jarum jam, maka harga S-nya adalah positif setengah, sedangkan apabila elektronnya berlawanan arah dengan jarum jam, maka harga S-nya adalah minus setengah. Sebagai contoh, tentukan harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir dari O. Maka langkah yang pertama kita lakukan adalah kita cari dulu konfigurasi elektronnya. O nomor atom 8 berarti 1s2, 2s2, 2p4. Langkah kedua kita tentukan elektron valensinya. Berarti valensinya adalah 2s2, 2p4. Langkah berikutnya kita gambarkan diagram orbitalnya. Nih, 1s2 berarti elektronnya ada 2, satu searah dengan jarum jam, satu lagi berlawanan dengan arah jarum jam. Begitu juga di 2s2, kemudian di 2p4. Maka bilangan kuantum yang kita tentukan adalah elektron valensinya. Ini elektron valensinya tadi ada 2s2, ada 2p4, tetapi kita tentukan yang belum terisi penuh. Nah, maka harga bilangan kuantumnya adalah N sama dengan 2 nih ya, 2p4 berarti 2 adalah N-nya, kemudian L itu adalah subkulit, karena di sini subkulit P, maka L-nya pasti sama dengan 1. Kemudian untuk menentukan M, tadi dikatakan bahwa M bisa dicari dari minus L sampai positif L, berarti kalau elektron berakhir kita isi di kotak yang pertama, berarti M-nya adalah minus 1. Kalau berakhir di tengah, berarti M-nya 0. Kalau berakhir di sebelah kanan, berarti M-nya adalah positif 1. Nah, dalam hal ini berakhir di kotak yang pertama atau sebelah kiri, maka M-nya adalah minus 1. Kemudian, karena arah elektronnya terakhir kita isi adalah mengarah ke bawah atau berlawanan dengan jarum jam, maka S-nya adalah negatif setengah. Contoh yang kedua,
Tentukan harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir dari Fe26. Langkahnya sama, kita cari dulu konfigurasi elektronnya. Kemudian langkah kedua kita tentukan elektron valensinya. Ini valensinya adalah 4s2 3d6. Kemudian kita gambarkan diagram orbitalnya. Nah, untuk mempersingkat, kita gambarkan cukup elektron valensinya saja. Ya, 4s2 3d6. Ya, 6 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka harga bilangan kuantumnya adalah N sama dengan 3. Ini 3D6 yang kita tentukan adalah 3D6. Kenapa? Karena 3D6 yang belum penuh, ya. Kemudian maka N-nya sama dengan 3, L-nya 2 karena subkulit D, maka L-nya pasti 2. Kemudian M-nya minus 2 dari mana? Karena elektron yang terakhir kita isi di diagram orbital adalah pada kolom sebelah kiri, ya, yang paling kiri, ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti terakhir kita mengisikan di sini, maka M-nya adalah min 2. Nah, karena elektron terakhir adalah mengarah ke bawah, maka S-nya juga sama dengan negatif setengah. Kemudian materi kita selanjutnya adalah menentukan letak unsur di dalam tabel periodik atau di dalam sistem periodik unsur. Nah, anak-anak, ini adalah gambar sistem periodik unsur kimia. Sistem periodik unsur terdiri dari golongan dan periode. Lajur horizontal itu disebut periode, yaitu tersusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Sedangkan lajur vertikal disebut golongan, tersusun berdasarkan kemiripan sifat. Jadi dari tabel periodik ini, yang vertikal, ya, dari atas ke bawah, ini kita sebut dengan golongan. Jadi di dalam tabel periodik unsur ini, kalau kita perhatikan ini ada golongan A. Ini A semua, 1A, 2A, 3A sampai 8A. Kemudian yang ini adalah golongan B atau logam transisi atau logam tambahan. Ini mulai dari 3B, 4B, 5B sampai ke 2B. Ini adalah golongan. Jadi yang vertikal itu adalah golongan, yang horizontal itu adalah periode. Jadi dalam tabel periodik terdiri dari ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 periode atau 7 garis, 7 lajur, ya. Sedangkan kalau yang golongan ini terdiri dari 18 golongan. Nanti bisa dihitung. Golongan A itu ada 8, golongan B ada 10. Golongan ditulis dengan angka Romawi, sedangkan periode ditulis dengan angka biasa. Ini kalau kita perhatikan, ini antara golongan dan periode ini, 1A itu Romawi 1, 2A itu Romawi 2, 3B itu Romawi 3, begitu seterusnya. Jadi setiap golongan pasti harus ditulis dengan angka Romawi. Sedangkan periode ditulis dengan angka biasa. Nih, periode 1 ada 2 unsur, berarti ada unsur H, ada unsur helium. Kemudian periode 2 ada 8 unsur, dimulai dari litium, berilium, kemudian boron, karbon, nitrogen, dan seterusnya sampai ke neon. Begitu seterusnya. Nah, hubungan konfigurasi elektron dengan tabel periodik itu apa? Letak unsur di dalam tabel periodik itu bisa kita tentukan melalui konfigurasi elektron, di mana golongan itu adalah menunjukkan jumlah elektron valensi, sedangkan periode itu menunjukkan jumlah kulit elektron yang terisi, atau boleh juga N terbesar. Ini kalau kita menggunakan diagram Aufbau. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar menentukan
konfigurasi elektron dan juga menentukan elektron valensi. Nah, hari ini kita tinggal melanjutkan saja. Nah, di sini ada catatan untuk golongan utama, elektron valensinya pasti selalu berakhir seperti di dalam tabel ini. Untuk golongan 1A, elektron valensinya pasti berakhir pada subkulit S1. Bisa di 2S1, bisa di 3S1, 4S1, dan seterusnya. Kalau golongan 2A berarti NS2. Bisa 2S2, 3S2, 1S2, dan seterusnya. Sedangkan kalau golongan 3, elektron valensinya terdiri dari NS2, NP1. Kalau kita jumlahkan untuk golongan utama, ya, jumlah elektron valensi sama dengan golongannya. Jadi golongan 1 pasti valensinya 1, golongan 2 valensinya 2, golongan 5 valensinya 5, golongan 8 valensinya 8. Gitu ya. Sedangkan kalau untuk golongan transisi atau golongan tambahan, elektron valensinya selalu berakhir pada subkulit D dan S. Jadi bedakan nak ya. Kalau golongan A valensinya berakhir di subkulit S ataupun S dan P. Sedangkan golongan transisi elektron valensinya selalu berakhir pada subkulit D dan S. Itu membedakan antara golongan B dan golongan A. Kalau kita menggunakan konfigurasi elektron atom bor, itu hanya berlaku untuk golongan utama atau golongan A, sedangkan untuk golongan transisi tidak berlaku. Itu makanya kenapa kemarin elektron valensi di atom bor kok hanya boleh maksimum 8, sedangkan kalau kita hitung elektron valensi jika kita menggunakan diagram Aufbau, elektron valensinya bisa lebih dari 8. Ya, contohnya golongan 3B itu valensinya ada 3, elektron valensinya 3. Golongan 4B elektron valensinya 4. Ini masih sama sampai ke 7B. Sedangkan untuk yang 8B itu ada 3, ya, bisa 3 kemungkinan. Bisa kemungkinan jumlah valensinya ada 8, bisa 9, bisa 10. Makanya kalau kalian lihat di tabel periodik, untuk golongan 8B itu terdiri dari 3 kolom. Sedangkan untuk golongan 1B, elektron valensinya jumlahnya adalah 11. 10 tambah 1 itu 11. Kalau jumlah elektron valensi dari golongan 2B itu terdiri dari 12. 10 ditambah 9. Contoh, tuliskan konfigurasi elektron dan elektron valensi dari unsur berikut, kemudian tentukan letaknya di dalam tabel periodik. Nomor 1, Na dengan nomor atom 11, kemudian nomor 2, Co atau kobalt dengan nomor atom 27. Nah, maka langkah yang pertama kita tentukan terlebih dahulu konfigurasi elektronnya. Ya, kalau kita menggunakan bor berarti kulit K terisi 2, L ada 8, kemudian M ada 1. Atau kalau kita mau menggunakan diagram Aufbau juga sama, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Kemudian langkah berikutnya adalah kita tentukan elektron valensinya. Nah, elektron valensinya adalah 1, ya, atau dalam hal ini 3S1 ya. Maka karena elektron valensinya berakhir pada subkulit S, ya, 3S1, maka Na berada pada golongan 1A. Jumlah kulit itu ada 3 kulit yang terisi, ini 1, 2, 3, atau nomor kulit nomor 1, nomor 2, nomor 3. Maka N berada pada periode 3. Contoh 2, kobalt atau CO 27 nomor atomnya sama, kita cari dulu konfigurasi elektron. Setelah dapat konfigurasi elektron, kita tentukan elektron valensinya.
Ini elektron valensinya adalah 4s2 3d 7, maka valensinya adalah 9. Karena berakhir pada kulit S dan D, ya bisa dilihat kembali ke tabel. S dan D berarti golongannya adalah golongan B. Jumlah elektron valensinya 9, berarti golongan 8B. Kalau jumlah valensinya 8, 9, 10 itu masuk ke golongan 8B. Kemudian nomor kulit yang terbesar adalah nomor 4, maka CO berada pada periode 4. Nah, untuk tagihan KD keterampilan, nanti silahkan kalian kerjakan soal ini. Untuk yang nomor 1 itu menggunakan konfigurasi elektron atom bor, ya tentukan letaknya. Contohnya di sini sudah ada. Yang A, mem kasih contoh Na11 berarti 281, elektron valensinya berarti 1, golongannya berarti 1A. Jumlah kulit yang terisi ada 1, 2, 3, berarti periodenya adalah 3. Elektron valensi sama dengan golongan, jumlah kulit sama dengan periode. Sedangkan yang nomor 2, silahkan kalian cari menggunakan diagram Aufbau sama seperti contoh yang barusan kita bahas. Kemudian tentukan periode dan golongan. Baik anak-anak semuanya, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bye bye. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya.